Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun sadayana tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Kumaha damang wargi Bandung, wargi Jawa Barat sadayana mugia daramang. Dan di Rebo Nyunda kali ini seperti biasa Indah akan bahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda. Dan sepertinya hari ini Indah ingin bahas salah satu pernak-pernik gitu yang digunakan oleh orang Sunda khususnya dalam prosesi pernikahan. Oke, ada yang bisa tebak apa itu? Hari ini Indah ingin bahas tentang salah satu ciri khas dari pakaian adat Sunda ketika digunakan pada waktu prosesi pernikahan khususnya oleh perempuan, yaitu siger Sunda. Ada yang tahu siger Sunda? Siger Sunda itu yang biasa digunakan oleh perempuan-perempuan Sunda khususnya ketika menikah itu menggunakan siger seperti mahkota. Dan hari ini kita akan bahas sebenarnya adakah makna di balik siger Sunda itu gitu ya. Nah guys, keragaman budaya Indonesia ini membuat upacara pernikahan menjadi semakin berkesan gitu ya. Mulai dari pakaiannya, riasannya, atau bahkan aksesorisnya yang penuh makna ternyata. Salah satunya adalah pernikahan adat Sunda. Ketika membicarakan mengenai pernikahan adat Sunda, pasti yang ada di pikiran kita itu adalah siger, siger Sunda. Tidak sedikit wanita yang mendambakan untuk melangsungkan pernikahan menggunakan adat Sunda karena memang asli keturunan Sunda. Indah juga keturunan Sunda, jadi kayaknya bakalan menggunakan adat Sunda juga. Atau bahkan karena riasannya yang menawan ya, kalau kita ngelihat orang-orang yang menggunakan adat Sunda dengan siger Sundanya itu sangat-sangat cantik sekali. Dimana siger Sunda sendiri menjadi daya tarik gitu ya dalam prosesi pernikahan. Lalu apa sih makna di balik siger Sunda yang mempesona itu? Kita akan bahas ya tentang makna dari siger Sunda. Ternyata siger Sunda ini terinspirasi dari tokoh kesatria perempuan yang terkenal akan ketangguhan dan keanggunannya, yaitu Subareda dan Sri Kandi. Bentuknya segitiga menyerupai mahkota dengan motif bunga. Bahannya sendiri terbuat dari campuran logam seberat 1-2 kilo. Coba bayangin ya, 1-2 kilo digunakan ketika prosesi pernikahan. Jadi lumayan cukup berat ya bagi para pengantin-pengantin perempuan. Nah, siger Sunda ini adalah hiasan kepala yang berbentuk mahkota yang dipakai oleh pengantin wanita dalam pernikahan adat Sunda. Pemakaian mahkota siger dalam pernikahan adat Sunda ini sebenarnya opsional aja. Namun banyak pengantin yang memilih untuk memakainya. Pada zaman dahulu, pemakaian siger Sunda hanya digunakan oleh raja, ratu, dan keturunan kerajaan Tanah Pasundan saja. Namun seiring berkembangnya waktu, siger Sunda ternyata dapat dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, Indah ingin bahas tentang makna dari siger Sunda. Ternyata makna dari siger Sunda ini juga sangat-sangat penuh dengan makna ya. Yang pertama, siger Sunda. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah makna pemakaian siger Sunda secara garis besar itu sendiri. Selain desainnya yang indah dan menawan gitu ya, mewah juga bak bangsawan, pemakaian siger Sunda juga gak hanya tujuannya untuk estetika semata. Ternyata siger yang digunakan oleh pengantin wanita ini memiliki makna dan harapan untuk rasa hormat dan kebijaksanaan pemakainya. Mahkota siger juga memancarkan kecantikan, keanggunan, dan kesempurnaan pada diri calon pengantin wanita. Nah, siger Sunda juga turut dipengaruhi oleh agama Islam yang dibuktikan dengan bentuk segitiga menghadap ke atas di bagian depan mahkota yang bermakna keesaan Tuhan. Bentuk ini juga menggambarkan bahwa kehidupan manusia senantiasa menaiki puncak dan semua manusia yang hidup akan kembali ke pelukan yang Maha Kuasa. Luar biasa ya. Kemudian di siger Sunda itu ada kembang tanjung. Apa tuh kembang tanjung? Pada mahkota adat Sunda ini ataupun siger Sunda ada banyak aksesoris lainnya yang tidak hanya digunakan sebagai pelengkap atau hiasan saja, namun juga memiliki filosofi yang mendalam. Kembang tanjung itu terletak di bagian belakang mahkota siger dengan bentuk hati. Jumlahnya sendiri ada 6 pasang ya, 6 pasang bunga yang disematkan pada bagian belakang. Ornamen ini
melambangkan kesetiaan calon pengantin wanita pada calon suaminya. Luar biasa ya. Kemudian ada selain kembang tanjung ada kembang goyang. Ini kembang goyang bukan makanan ya. Tapi kembang goyang ini adalah aksesoris yang ada di Siger Sunda. Nah, selanjutnya ada juga kembang goyang yang melengkapi Siger Sunda. Tidak seperti kembang tanjung yang berbentuk bunga, kembang goyang sendiri merupakan hiasan dari logam yang dihiasi batu permata. Disebut kembang goyang karena ornamen ini disematkan pada rambut calon pengantin wanita yang akan ikut bergoyang ketika pemakainya bergerak. Kembang goyang berjumlah 7 buah, 5 diantaranya disematkan pada rambut ke arah depan, sedangkan sisanya itu disematkan dengan mengarah ke belakang. 7 buah kembang goyang ini memiliki makna agar kedua pengantin senantiasa diberikan rezeki dan kebaikan. Sedangkan arah pemasangan kembang goyang sendiri mengandung makna bahwa keanggunan pengantin wanita Sunda harus nampak baik dari depan maupun belakang. Wah, luar biasa ya. Selain kembang goyang ada apa lagi? Ternyata ada ngeningan daun sirih. Jadi ada di sini ya, misalnya ada ngeningan daun sirih itu di bagian jidatnya itu ada ini ya, ada simbol lah ya. Hiasan ini tidak termasuk dalam kesatuan mahkota Siger Sunda, namun menjadi salah satu bagian riasan yang unik pada pengantin adat Sunda. Jika kamu perhatikan, ada bentuk belah ketupat di bagian tengah kening pada riasan pengantin wanita Sunda. Ternyata itu bukan lukisan dari kosmetik loh, melainkan potongan daun sirih. Daun sirih ini merupakan tolak bala atau penolak musibah agar prosesi pernikahan berjalan dengan lancar hingga kedua pengantin menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Masyarakat Sunda itu masih memegang teguh banyak tradisinya. Salah satunya adalah detail untuk prosesi dan perlengkapan pernikahan. Oleh karena itu, meskipun misalkan kita menggunakan jasa riasan pengantin adat Sunda modern, kita akan tetap mendapatkan daun sirih berbentuk belah ketupat di dahi kita. Kemudian ada ronce bunga. Apa tuh ronce bunga? Pernikahan itu tidak lengkap jika tidak ada hiasan bunga pada dekorasi maupun riasan pengantin wanita. Nah, hiasan bunga juga tidak dapat dilewatkan pada Siger Sunda. Untaian bunga yang disebut juga dengan ronce ini terdiri dari bunga melati, sedap malam, tanjung, dan kamboja. Panjangnya sendiri sekitar 20 hingga 30 cm yang disematkan pada sanggul dan menjuntai hingga pinggang. Ronce bunga ini tidak hanya hiasan semata, namun sebagai lambang kemurnian dan kesucian pada diri calon pengantin wanita. Selain itu, untaian bunga juga mengandung harapan agar kedua calon pengantin mendapatkan keharmonisan dan kemudahan dalam membina rumah tangga. Dan juga ada fun fact-nya nih. Aroma bunga melati yang menenangkan itu mampu memberikan efek sebagai terapi. Selain itu, aroma ini juga bisa meningkatkan gairah seksual hingga bisa meningkatkan suasana hati dan menciptakan suasana yang romantis di antara pasangan pengantin baru. Rangkaian melati yang dipakai oleh pengantin wanita adat Sunda ini terdiri dari 6 jenis yang memiliki makna yang berbeda pula. Nah, apa aja nih jenisnya? Yang pertama ada mayang sari dan mangle susun. Wah, apa tuh ya? Rangkaian bunga melati yang pertama disebut dengan mayang sari yang disematkan di belakang telinga sebelah kiri. Untaian bunga ini mengharapkan agar tidak akan ada perselisihan di antara calon pengantin pria dan wanita di kehidupan rumah tangganya kelak. Sedangkan di belakang telinga kanan terdiri juga ronce bunga yang panjang yang menjuntai hingga pinggang. Untaian ini disebut juga dengan mangle susun yang menggambarkan bahwa semua rencana rumah tangga sudah disusun dengan rapi. Wah, sangat dalam ya. Kemudian ada ronce bawang sebungkul. Ada juga rangkaian bunga melati yang disematkan di belakang kedua telinga dan disebut juga dengan ronce bawang sebungkul. Panjangnya sendiri sama-sama gitu ya, sama dengan yang tadi dan menggambarkan keseimbangan dalam hidup. Kemudian ada juga mangle sisir bintang. Untaian ini berbentuk bintang yang dipasang pada kanan dan kiri sanggul. Mangle sisir bintang sendiri merupakan simbol harapan agar kehidupan rumah tangga seindah bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Kemudian ada mangle pasung dan pinti. Di atas sanggul juga diberi hiasan untaian bunga yang disebut dengan mangle pasung. Bentuknya berupa setengah lingkaran seperti bando yang dipakai dari belakang telinga kiri ke telinga kanan. Mangle pasung berjumlah 5 atau 7 buah yang dibuat dengan dasar pinti yang bermakna kesucian seorang gadis. Kemudian ada tutup sanggul rambang melati. Di bagian sanggul ada rangkaian bunga melati yang berbentuk seperti jala. Rangkaian ini disebut dengan tutup sanggul rambang melati yang mengandung makna calon pengantin wanita diharapkan memiliki kepandaian dalam menabung di masa depan. Kemudian juga ada taburan melati.
Terakhir, ada taburan bunga melati yang diletakkan di atas kepala pengantin. Jumlahnya sendiri biasanya terdiri dari 5 atau 17 kuntum bunga melati. 5 bunga melati memiliki makna sholat 5 waktu, sedangkan 17 sendiri menyimbolkan jumlah rakaat sholat yang harus ditunaikan dalam satu hari. Itu dia pembahasan lengkap mengenai kenapa gitu ya sejarahnya, bagaimana sejarahnya tentang sigar Sunda yang dipakai dalam pernikahan adat Sunda, penuh makna dan harapan yang baik untuk pengantin baru. Wah, luar biasa ya, ternyata dari sigar Sunda, dari sebuah adat Sunda memiliki makna yang dalam bagi seorang calon pengantin wanita. Dan ini juga semoga menambah keharmonisan ya, dan menjadi titik awal untuk membangun rumah tangga ataupun untuk berlayar dengan bahtera rumah tangga. Itu guys mungkin yang aku bisa sharingkan, dan ini semua kamu juga bisa baca langsung di weddingmarket.com. Ini ada di website weddingmarket.com. Dan hatur nuhun semuanya sudah mendengarkan di podcast Rebon Yunda ini. Semoga kamu yang sedang mencari jodoh gitu ya, barangkali orang-orang Sunda yang sedang mencari jodoh, semoga segera didekatkan jodohnya, semoga dipertemukan juga dengan jodohnya, dan semoga nanti nikahnya bisa menggunakan adat Sunda sebagai salah satu sarana untuk melestarikan budaya Sunda. Dan kita akan kembali dalam program Rebon Yunda ataupun podcast Rebon Yunda di pekan depan. Sampai jumpa kembali, dadah.